Ada banyak orang yang dikenal karena popularitas, namun hanya sedikit yang dikenang karena ilmu, akhlak, dan ketulusannya. Di balik sosok yang sering tampil tenang sebagai juri ajang Hafiz di televisi, ternyata tersimpan perjalanan hidup yang luar biasa. Perjalanan seorang perempuan Indonesia yang lahir dan besar di kota Makkah, dipercaya mengajar keluarga Imam Masjidil Haram, hingga akhirnya memilih pulang ke Indonesia untuk mengabdi melalui pendidikan Al-Quran. Nama itu adalah Nabila Abdul Rahim Bayan, atau yang akrab disapa Kak Nabila. Lahir di Makkah pada 19 April 1992. Nabila tumbuh dalam lingkungan yang menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Sejak masih balita, kedua orang tuanya membiasakan dirinya menghafal ayat demi ayat, dimulai dari surat-surat pendek di Juz Amma. Rutinitas itu dilakukan dengan penuh disiplin, tetapi juga penuh kasih sayang. Dari kebiasaan kecil inilah tumbuh kecintaan yang begitu kuat terhadap Al-Quran. Hasilnya pun luar biasa. Saat berusia 17 tahun, Nabila berhasil menuntaskan hafalan 30 juz Al-Quran, sebuah pencapaian yang kemudian menjadi fondasi perjalanan hidupnya. Namun, baginya, menghafal saja belum cukup. Ia ingin memahami makna dan ilmu di balik setiap ayat yang dipelajari. Keinginan itu membawanya melanjutkan pendidikan di Makkah. Setelah menempuh studi di Institut Studi Quran, Nabila kemudian melanjutkan pendidikan S1 jurusan Syariah di Universitas Ummul Qura, salah satu perguruan tinggi Islam paling bergengsi di dunia. Belajar di lingkungan akademik yang menjadi pusat keilmuan Islam tentu bukan perjalanan yang mudah, tetapi pengalaman hidup di Makkah, kemampuan berbahasa Arab, dan bimbingan para ulama membuatnya berkembang menjadi pendidik Al-Quran yang memiliki bekal ilmu sekaligus pemahaman yang kuat. Kemampuan itulah yang kemudian mengantarkannya pada sebuah amanah yang sangat istimewa. Pada tahun 2013, Nabila dipercaya menjadi salah satu pengajar tahfiz di Arab Saudi. Bahkan, ia dikenal sebagai satu-satunya pengajar perempuan asal Indonesia yang mengajar di lembaga tahfiz ternama di sana. Puncaknya, ia mendapat kepercayaan untuk menjadi guru privat Al-Quran bagi putri Syekh Mahir Al-Muaili, salah satu imam besar Masjidil Haram yang dikenal luas oleh umat Islam di seluruh dunia. Kepercayaan sebesar itu tentu tidak hadir begitu saja. Dibutuhkan ilmu, ketelitian, kesabaran, dan integritas yang tinggi agar seseorang dipercaya mendampingi keluarga seorang imam Masjidil Haram. Bukan hanya mengajar anak-anak, Nabila juga pernah membimbing seorang murid berusia 65 tahun yang baru mulai menghafal Al-Quran. Pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa belajar Al-Quran tidak pernah mengenal batas usia. Alhamdulillah, awal-awalnya adalah orang tua, yang dimana ayah saya merantau ke sana untuk menuntut ilmu. Setelah itu memang sudah sangat menikmati suasana di sana. Setelah itu ayah saya pulang kembali lagi ke Indonesia, menikah sama ibu saya, terus bawa ibu saya ke Mekah. Jadi alhamdulillah memang kami berempat bersaudara. Alhamdulillah kami lahir di sana, berpendidikan sekolah di sana, sampai alhamdulillah saya sampai S1 di sana. Nah, setelah SMA itu saya belajar di Ma'had Dirasat Al-Quraniyah, Ma'had Institut Studi Quran. Di mana kalau lulus dari sana, alhamdulillah bisa mendapat sertifikat untuk mengajar ngaji dimanapun di kota Saudi. Seperti itu. Jadi alhamdulillah setelah mendapat sertifikat tersebut, bisa mengajar. Yang pertama saya mengajar di rumah tahfiz yang dekat rumah selama 4 tahun sambil kuliah, sambil belajar S1. Dan alhamdulillah selama musim libur di sana kan panjang, 3 bulan, 4 bulan, dan alhamdulillah bisa mengisi di kursus-kursus tahfidz Quran. Yaitu diantaranya adalah kursus Ad-Dawrah Al-Alami Al-Mukaththafa di Hifdz Al-Quran Al-Karim khilal Syahrain fil Masjidil Haram. Daurah khusus untuk menghafal Quran selama 2 bulan itu di Masjid Al-Haram. Jadi alhamdulillah di sana diberi kesempatan yang luar biasa untuk bisa mengajar di sana. Bisa alhamdulillah mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu bahwa mengajar anaknya putrinya Imam Masjidil Haram, yang memang salah satu peserta yang ikut daurah saat itu adalah putrinya Syekh Mahir Al-Muaili. Di tengah perjalanan dakwahnya di Makkah, takdir mempertemukannya dengan Ustaz Slamet Ibnu Syam, pengasuh pondok pesantren Daarul Quran Ketapang,
Tangerang, pertemuan keduanya bermula karena sama-sama memiliki kecintaan terhadap Al-Quran. Hubungan itu kemudian berlanjut ke jenjang pernikahan pada tahun 2013 di Makkah. Setelah sempat menjalani hubungan jarak jauh selama kurang lebih 2 tahun demi menyelesaikan tanggung jawab pendidikan dan pengajarannya di Arab Saudi, Nabila akhirnya memutuskan hijrah ke Indonesia. Sejak saat itu, ia bersama sang suami mendedikasikan hidup untuk membina para santri, mengajar Al-Quran, berdakwah, serta memanfaatkan media digital untuk menyebarkan ilmu kepada masyarakat yang lebih luas. Perjalanan berikutnya membawa Nabila dikenal oleh jutaan keluarga Indonesia. Sejak tahun 2019, ia dipercaya menjadi salah satu dewan juri dalam program Hafiz di televisi nasional. Awalnya, keputusan tampil di layar kaca bukan hal yang mudah baginya. Namun setelah mempertimbangkan bahwa televisi bisa menjadi sarana dakwah yang menjangkau lebih banyak orang, ia akhirnya menerima amanah tersebut. Kini, sosok Kak Nabila dikenal bukan hanya karena ketelitiannya dalam memperbaiki bacaan Al-Quran, tetapi juga karena kelembutan sikap, kesabaran dan ketulusannya saat mendampingi anak-anak penghafal Al-Quran. Tak heran jika banyak orang tua merasa terinspirasi untuk semakin mendekatkan anak-anak mereka kepada Al-Quran setelah menyaksikan sosoknya di layar televisi. Kisah Nabila Abdul Rahim. Bayan mengajarkan bahwa prestasi tidak selalu diukur dari seberapa sering seseorang tampil di depan publik. Terkadang, pencapaian terbesar justru lahir dari proses panjang yang dibangun dengan disiplin, keikhlasan, dan konsistensi. Dari seorang anak kecil yang tumbuh di kota Makkah, menjadi pengajar keluarga Imam Masjidil Haram, hingga kini menginspirasi jutaan keluarga Indonesia. Perjalanan Nabila menjadi bukti bahwa ilmu yang dijaga dengan ketulusan akan selalu menemukan jalannya untuk memberi manfaat bagi banyak orang. Lalu menurut kalian, pelajaran apa yang paling menginspirasi dari perjalanan hidup Nabila Abdul Rahim Bayan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi ibu nanya untuk anaknya, ibunya nggak mau? Mau semuanya, Mau semuanya, ya baik. Karena pertanyaan pertama doa. Dari semenjak ayah kami masih bujang, itu berdoa. Doanya, Allahumma ja'al auladi auladan salihin Faqihin lafiddin khususan fi ulumul Quran wal hadits wal tafsir. Jadi doa, dan doa ini karena ayah kami belajar dari syekh-syekh dari Mekah, ya, jadi itu adalah doa yang diamalkan oleh orang tua kami. Alhamdulillah sampai sekarang diamalkan. Jadi sebelum nikah sudah didoakan, saat menikah didoakan, setelah punya anak-anaknya sampai kerja sendiri masih didoakan doa yang sama. Jika azamnya itu yang menyebabkan kita tidak sampai tercapai tujuan kita. Yang masalah itu kita tidak istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat. Ya, nah, yang sungguh-sungguh doanya, sungguh-sungguh usahanya, sungguh-sungguh tawakalnya.